Saudara, perdamaian jadi pesan yang di-highlight Presiden Joko Widodo dalam pembukaan KTT G20. Perlu kerjasama agar anggota G20 untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Kita akan bahas bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Prof, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan sapa tenaga ahli utama KSP Siti Ruhaini. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam, Mbak. Saya ke Prof. Muradi dulu. Prof, Presiden Joko Widodo Ya. berharap perang berakhir. Begitu pesan damai Presiden di pembukaan KTT G20. Tapi kalau kita lihat ini masih sebatas semangat atau memang ini bisa langsung diwujudkan dengan langkah konkret di G20. Kalau Prof melihatnya gimana progresnya? Tiga hal Mbak. Yang pertama memang ini berkaitan soal narasi yang memang harus disampaikan oleh Indonesia sebagai presidensi G20 ya. Itu paling enggak itu pesannya kenapa? Karena G20 itu organisasi ekonomi. Dia tidak akan bicara panjang lebar soal politik dan keamanan dan sebagainya. Tapi dia bisa dilakukan dalam bentuk bilateral yang memang difasilitasi oleh Indonesia. Itu paling pertama. Yang kedua, saya kira ini juga menyangkut soal harapan. Karena pertumbuhan ekonomi atau ekonomi tidak akan bisa jalan dalam posisi yang kemudian tidak stabil secara politik ya. Artinya memang masa depan Eropa itu bergantung pada seberapa cepat perang antara Rusia dengan Ukraina itu berhenti. Kalau dia makin berlarut, maka tahun depan seperti yang dugaan banyak pihak itu akan terjadi krisis di Eropa. Karena ketergantungan pangan dan juga energi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ini berkaitan soal Cina dan Amerika, saya kira ini juga menjadi salah satu penegasan saja bahwa memang keduanya itu kan saling membutuhkan. Kalau kita bicara soal perspektif ekonomi ya, ekonomi politik itu kan antara Cina dengan Amerika saling membutuhkan. Dan saya kira forum ini menjadi forum yang sangat baik untuk disampaikan dan juga kemudian bisa di follow up. Artinya memang antara Joe Biden dengan Xi Jinping berharap bulan depan atau mungkin paling terawal tahun depan sudah bisa ketemu lagi untuk memfollow up apa yang sudah mereka hasilkan kemarin hari ini. Nah, yang terakhir saya kira juga perlu digarisbawahi soal proses sepanjang Pak Jokowi ini adalah bagian dari harapan yang saya kira menjadi harapan semua pihak dari ratusan negara yang di luar anggota G20 ini begitu. Oke, Prof. Muradi, kalau kita lihat antara Amerika dan Tiongkok, antara Joe Biden dan Xi Jinping, ini kan memang perang dagangnya sejak 2018 dan kemudian sudah mulai 18, mencair yes. sekarang di G20 kan. Mereka sudah bertemu. Tapi bagaimana dengan Ukraina dan Rusia yang tidak hadir langsung? Bagaimana kemudian semangat perdamaian ini meskipun Ukraina bukan anggota dari G20? Ya, satu hal yang saya kira agak bukan offset ya. Saya kira satu yang kemudian agak provokatif ketika kemudian Presiden Ukraina live dan menyampaikan ketidaknyamanan yang bersangkutan ya negara terhadap posisi Rusia, dan saya kira itu agak tidak nyaman karena G20 Rusia adalah anggota dari G20. Kalau itu kemudian tidak disampaikan secara live, saya kira mungkin juga diskusi akan jauh lebih konstruktif. Nah, ini yang saya kira Indonesia bisa masuk di level itu. Kenapa? Karena keduanya bisa menerima Indonesia sebagai satu simbol negara yang bisa akomodatif ya. Dan yang kedua, saya kira memang poin ini menjadi satu penegasan ke depan bahwa G20 akan menjadi follow up penyelesaian konflik di Ukraina dan juga di Rusia. Saya kira saya optimis awal tahun depan ada diskusi. Karena memang pada akhirnya ketergantungan Eropa terkait dengan pangan dan energi di Rusia dan Ukraina saya kira menjadi salah satu poin penting. Kenapa? Karena G20 menegaskan tidak perlu Pak Jokowi menegaskan tidak perlu ada perang lagi, karena perang akan mengganggu esensi perekonomian semua negara, bukan cuma di kawasan tapi juga hampir semua kawasan. Oke, saya ke Prof. Siti dari KSP. Prof, kalau misalnya pidato tadi Presiden Jokowi sempat menyinggung soal demokrasi Indonesia, apa yang kemudian ingin disampaikan Presiden Jokowi dengan menyebutkan demokrasi Indonesia, kemudian terkait dengan perdamaian dan juga akhir perang? Terima kasih, Mbak. Tentu yang pertama perlu digarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah menegaskan kembali posisi Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan juga Indonesia tetap memegang arah politik luar negeri yang bebas aktif. Ya, itu menjadi sangat penting sehingga dengan kedua modalitas yang dimiliki oleh Indonesia,
meskipun G20 ini adalah suatu forum ekonomi, ya, tetapi untuk saat ini masalah ekonomi, politik, dan juga bahkan masalah kesehatan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, di dalam momentum ini, Indonesia ingin menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah krisis ekonomi dari pandemi dan tentu saja dari konflik yang tadi disampaikan oleh Prof. Muradi dari konflik Rusia dan Ukraina, ini sebetulnya Indonesia mengatakan bahwa sebagai negara yang demokratis dan sebagai negara yang bebas aktif itu mengencourage, ya, mendorong, ya, agar dan bahkan juga menegaskan bahwa konflik dan juga perang ini harus berhenti. Karena kalau konflik dan perang itu tidak berhenti, itu implikasinya akan kepada ekonomi dan juga implikasinya kepada aspek-aspek kehidupan yang lain yang itu dirasakan secara global. Jadi itu sebuah hal yang sangat penting dan menjadi modalitas Indonesia sebetulnya di dalam presidensi G20 ini. Di samping masalah politik, tetapi juga menyentuh hal-hal yang berkaitan, ya, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap perkembangan ekonomi global. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Prof. Siti, Prof. Muradi, sebelum kita lanjutkan perbincangannya, kita lihat dulu visual terkini di Garuda Wisnu Kencana di Bali. Di sini akan dihelat gala dinner antara para pemimpin KTT G20. Kita juga lihat Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengenakan pakaian adat Bali dan menyambut sejumlah kepala negara yang memang sudah hadir pada malam hari ini untuk bersama-sama mengikuti gala dinner di Garuda Wisnu Kencana Bali. Saya kembali ke Prof. Muradi. Prof, kalau kita lihat hari ini banyak agenda dalam KTT G20, tapi juga yang jadi sorotan adalah bagaimana kemudian Presiden Jokowi berusaha mencairkan lewat obrolan-obrolan ketika tadi makan dan kemudian sekarang dihelat lagi gala dinner. Jadi diplomatik upaya untuk kemudian tidak terlalu kaku begitu nampaknya formal, ya? Dihadirkan, ya, informal nampaknya dihadirkan, ya, dalam konferensi KTT G20 ini. Bagaimana Prof melihat ini? Ya, ini kan juga bentuk karakteristik dari presiden, ya. Memang ini kan sejak dari wali kota kalau kita mengamati, kemudian gubernur dan juga pada akhirnya kemudian sekarang presiden, dan itu dilakukan dalam bentuk yang sifatnya cair, ya. Kalaupun bentuk misalnya gini, saya memang mengharapkan, membayangkan misalnya Pak Jokowi bisa juga ketemu dengan tripartit, ya, dengan US dan juga dengan China, ya. Jadi bisa bertiga untuk kemudian mendiskusikan banyak hal, walaupun itu memang nanti pada akhirnya bicaranya hanya dua negara, tapi forum ini memberikan ruang yang seluas-luasnya buat semua negara untuk bisa mengekspresikan kejengkelan, mungkin mengekspresikan kemarahan. Makanya ketika Xi Jinping ketemu dengan Joe Biden hampir 2,5 jam, diskusi agak alot tapi cair juga. Kenapa? Karena ada satu pemahaman bahwa dunia tidak akan baik-baik saja kalau kondisinya adalah tegangan antara mereka dua negara ini, dan itu yang mereka sadari betul sebagai negara besar, ya. Nah, yang kedua saya kira juga problem krisis energi dan ekonomi yang kemungkinan tahun depan itu akan terjadi, itu bisa kemudian dihadapi dengan simpel yang dilakukan Pak Jokowi untuk kemudian mengajak semua untuk kemudian duduk bersama. Nah, 19 negara plus satu badan ini kan juga menjadi lembaga yang menguasai hampir 70% perekonomian dunia. Artinya kalau ini selesai, 20 orang ini selesai, maka dunia lain senyum-senyum baik, ya. Artinya akan baik-baik saja begitu. Nah, ini yang saya kira Pak Jokowi sadar betul ketika kemudian menjadi tuan rumah dan juga menjadi presidensi dari acara G20 ini. Baik, saya ke Prof. Siti. Prof, bagaimana kemudian hasil dari KTT G20 ini tidak hanya kemudian memunculkan deklarasi, tapi juga langkah konkret bagaimana persatuan dan juga pengakhiran perang itu bisa betul-betul terjadi?
pertama tentu ini menjadi harapan kita semuanya ya, bukan hanya harapan Bapak Presiden, tapi juga seluruh rakyat Indonesia dan tentu saja seluruh masyarakat dunia bahwa apa yang apa yang sedang dibicarakan di dalam G20 ini adalah sebuah komitmen yang konkret. Ya. Nanti bagaimana bentuk dari outcome-nya tentu nanti kita akan melihat. Tetapi tentu saja yang outcome itu harus dibarengi oleh komitmen ya tentang realisasi dari outcome dari G20 ya. Jadi ini pada saat G20 saat ini ada pada masa yang cukup kritikal ya karena pandemi belum selesai, kemudian juga krisis ekonomi menghantui, kemudian juga ada krisis ya keamanan konflik antara Rusia dan Ukraina. Ya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang daunting issues gitu, yang semua orang mata memandang ke Bali gitu ya, agar Bali ini menjadi semacam milestone ke depan gitu ya. Tadi kita melihat bagaimana Presiden Biden kemudian juga dengan Presiden China melakukan pembicaraan dan untung ini terjadi di Indonesia ya dan juga di Bali sehingga kita menyajikan sebuah satu resolusi ketegangan itu dengan cara-cara yang Indonesia gitu ya. Nah, jadi kita ingin melihat juga ini sebagai satu modalitas ya. Indonesia ini adalah bangsa yang sebetulnya bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang informal. Indonesia dapat menyelesaikan masalah itu di meja makan ya. Dan tentu ini akan nantinya ya kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang dapat di follow up ya. Nah, ini adalah merupakan kredit bagi Indonesia dan tentu saja tema tentang recover together dan recover stronger ya itu adalah sebuah manifestasi gotong royong, manifestasi solidaritas, manifestasi tentang persaudaraan. Ini bisa menjadi spirit ya, menjadi spirit recovery dunia ini dari Bali ya, dari Indonesia, dan tentu saja ya, anggota G20 ini akan menjadi lokomotif di dalam perkembangan ataupun di dalam pemulihan dari krisis global, dan kita berharap bahwa krisis ekonomi yang sekarang ini sedang dikhawatirkan oleh semua pihak ini bisa ditekan ya dengan keberhasilan dari KTT G20 di Bali ini. Jadi kita sangat berharap bahwa nuansa Bali, nuansa Indonesia ini akan memberikan satu touch yang berbeda dan spirit yang menguatkan gitu untuk bagaimana ketegangan yang akan lebih menyulitkan ya, dunia global ini. Setidaknya para pemimpin itu bisa menghela nafas sebentar gitu ya untuk merefleksikan bahwa ada begitu banyak yang harus dilakukan dan itu dapat dilakukan ya dengan prinsip-prinsip yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden tentang kolaborasi ya, tentang common responsibility. Nah, itu saya kira satu pesan-pesan dari Indonesia yang sangat substantif bagi proses pemulihan global. Dan itu tentu harapan kita semua, semoga KTT G20 ini bisa berhasil sesuai dengan harapan dan juga semangat untuk perdamaian dunia itu tidak hanya sekedar deklarasi tapi juga bisa muncul dengan hal-hal yang lebih konkret lagi nanti ke depannya. Terima kasih Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof. Muradi. Terima kasih Prof. Terima kasih juga tenaga ahli utama KSP Siti Ruhaini. Prof Siti, terima kasih Prof telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Muradi.